Baik, kita buka tanya jawab. Sekarang ini banyak kita jumpai sutra buatan di masjid-masjid. Apakah ini sesuai sunnah? Apa itu justru tidak menjadi takaluf, Ustadz? Karena tidak ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Memang saya belum mendapatkan hadis bahwa di zaman Rasulullah SAW menyuruh para sahabat bikin sutroh. Tidak ada. Yang ada adalah perintah Nabi SAW untuk menghadap kemana? Ke sutroh. Ya. Dan para sahabat ketika mereka masuk masjid, mereka berusaha untuk menghadap kemana? Ke tiang. Dan berusaha mencari tiang untuk dijadikan sutrah atau tembok. Maka apakah membuat sutrah-sutrah yang ada di masjid termasuk bid'ah? Ini pun juga sulit untuk kita katakan apa? Bid'ah. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan, para ulama juga menyatakan itu termasuk apa? Bid'ah. Ya. Nah, sekarang kita lihat kebutuhannya. Kalau misalnya kita berada di suatu masjid, banyak orang tidak paham sutrah. Kadang sholat begitu aja nggak pakai sutroh. Akhirnya menyusahkan orang mau lewat, Pak. Kalau memang itu dibutuhkan, untuk dibikin, nggak masalah. Kita ambil, buat penutup dia supaya orang bisa lalu lalang. Iya. Di zaman sekarang banyak sekali orang yang tidak paham tentang pentingnya sutroh. Membuat orang akhirnya lewat, dosa dia. Kata Rasulullah, an yakum arba'in, lebih baik seseorang berdiri 40 daripada ia melewat di depan orang apa? Sholat. Iya. Bagaimana hukumnya disunat pakai metode hipnotis? Nggak tahu saya. Kalau hipnotis itu dengan bantuan jin, haram, Pak. Sekarang masalahnya hipnotis ini caranya gimana? Kita pengen tahu dulu. Apakah menggunakan kekuatan gaib berupa bantuan jin atau tidak? Atau karena memang secara psikologinya aja dia diajak berbicara-bicara gitu, atau bagaimana? Kita tidak tahu. Anda pengen tahu. Untuk menjawab suatu permasalahan harus jelas dulu permasalahannya. Kata para ulama, ya, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Untuk menghukumi sesuatu itu harus jelas dulu permasalahannya. Jangan sampai belum jelas langsung keluar fatwa. Wah, ini bahaya. Harus kita lihat dulu, pelajari dulu dan yang lainnya. Karena saya belum tahu dan belum pernah pelajari itu, ya saya juga gak berani. Ya. Saya bingung dengan hadis tentang Dajjal yang sangat panjang ini, Ustadz. Di antara isinya, maka dia Dajjal menyuruh setan menyerupai kedua orang tuanya. Kemudian berkata kepada pemuda itu, anakku dialah Rob kita, dan seterusnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis dengan nomor yang sama juga didhaifkan oleh Syekh Albani dalam dhaifah. Tapi memiliki syawahid yang menguatkannya. Sebenarnya bagaimana ya Ustadz? Yang saya tahu, Pak, buku silsilah dhaifah itu lebih terakhir dari Sahih Jami, Sahih Jami. Sehingga ini termasuk tarajuatnya Syekh Albani yang tadinya beliau menganggap sahih, kemudian apa? Mendhaifkan lafaz tersebut. Itu yang saya ingat, Allahu a'lam. Yang jelas, Pak, dalam satu riwayat Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika
an yatakhattabani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk diganggu setan di saat sakaratul maut. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah, jangan sampai di saat sakaratul maut setan datang, Pak, menggoda iman kita. Ini bahaya sekali, Pak. Makanya kalau misalnya hadis itu dhaif, maka bisa saja setan menggoda seseorang yang hendak meninggal dunia. Sangat bisa. Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah, jangan sampai di saat sakaratul maut setan menggoda kita sehingga akhirnya kita wafat di atas apa? Su'ul khatimah. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Ustadz, kalau kita mencintai seorang muslim karena Allah, wajibkah kita mengucapkan kepada dia ana uhibbuka? Tidak wajib, tapi disunahkan. Karena ada hadis yang menganjurkan begitu. Nabi SAW menganjurkan seseorang yang mencintai temannya karena Allah untuk disampaikan, ya akhi ana uhibbuka fillah. Akhi, saya cinta kamu karena Allah. Kemudian dijawab sama temannya, ahabbakal ladzi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Iya. Nah itu sunnah, Pak, termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau antum cintanya karena Allah, ingat, Pak. Tapi kalau antum cintanya karena duit, bohong berarti antum. Ya akhi ana uhibbuka, aku cinta kamu akhi, padahal cinta duitnya. Dalam kehidupan ada 4 tahapan, yakni kehidupan di dalam rahim, kehidupan di dunia, kehidupan di kubur, dan kehidupan di akhirat. Lantas kehidupan manakah yang paling susah dan sulit? Kehidupan yang paling susah itu bagi orang kafir di akhirat. Paling susah sudah. Kembali ke dunia nggak bisa, diher juga nggak boleh, yang ada azab terus menerus. Mau keluar dari api neraka dikembalikan lagi. Itu kesengsaraan yang luar biasa, Pak. Iya. Tapi bagi orang yang beriman, kenikmatan yang luar biasa. Maka bagi orang yang beriman, kehidupan yang paling susah di dunia. Karena Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Dipenjara dengan perintah, dipenjara dengan larangan, dipenjara dengan batasan-batasan. Ada haram keharaman, riba haram, pacaran haram, musik haram, ini haram. Orang yang kurang beriman berkata apa? Apa sih? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Tapi orang yang beriman sadar bahwa dunia itu penjara buat dia, dipenjara oleh Allah untuk kebaikan dia. Iya. Antum aja kalau makan seenaknya, bodoh amat, penyakit, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ya. Supaya enggak kolesterol tinggi, antum penjarakan diri sendiri. Caranya jangan memakan makanan yang bisa meningkatkan apa? Kolesterol. Bahkan ada orang saking pengen kurusnya sampai enggak makan nasi, nyusahin diri sendiri. Mau, Pak. Masa kita enggak mau sih untuk menyisahkan diri sendiri di dunia untuk dapat kesenangan akhirat? Tinggalin yang haram, melaksanakan perintah. Saya seorang pelaut. Wah, nenek moyangku seorang pelaut. Bagaimana dengan sholat Jumat kami Ustadz? Sedangkan di dalam hadis tidak sholat jamaah Jumat 3 kali dicap munafik. Itu kalau sengaja tanpa udzur. Adapun kalau dia ada udzur tidak sholat Jumat karena ada udzur syar'i, ya dimaafkan sama Allah. Para ulama ditanya,
Orang yang sedang melaut boleh nggak bikin Jumatan di laut? Nggak boleh kata para ulama. Karena syarat Jumatan itu harus di masjid yang sifatnya apa? Jami, di perkampungan begitu. Adapun di laut nggak bisa disebut. Makanya para ulama mengatakan orang yang ada di laut nggak ada Jumatan buat mereka. Jadi diganti dengan apa? Sholat apa? Sholat duhur. Ya udah, kalau memang antum pekerjaan antum pelaut gitu kan, antum baru ke darat setelah 6 bulan, dimaafkan. Termasuk udzur. Bahkan kalau antum sholat Jumat nggak sah, dosa antum. Mengenal sunnah, sebelum mengenal sunnah, saya sering ke paranormal. Apa sih paranormal itu, Pak? Kenapa disebut paranormal, Pak? Kenapa nggak antum sebut nggak normal? Dukun tuh nggak normal. Kalau dia normal nggak bakalan jadi dukun. Untuk meminta keturunan, singkat cerita istri ana dinyatakan hamil sampai akhirnya istri ana dinyatakan tanggal sekian lahiran. Tetapi apa yang terjadi, istri ana malah meninggal dalam keadaan perutnya besar. Yang menjadi pikiran ana sampai saat ini, kata seseorang ustadz, dosa kita tidak diampuni kalau salah satu meninggal. Apa memang benar ustadz, kalau kita berbuat syirik kemudian salah satu yang meninggal maka dosa tidak diampuni? Pertama, Pak, semua orang yang bertaubat dari dosa sebesar apapun termasuk syirik, Allah pasti terima taubatnya. Dahulu para sahabat musyrikin tidak? Hah? Kemudian mereka masuk Islam, taubat, diterima tidak? Diterima. Iya. Yang kedua, antum dulu nggak tahu. Orang yang tidak tahu karena ketidaktahuannya, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Sekarang setelah antum menuntut ilmu, udah tahu, alhamdulillah antum tinggalkan, antum taubat, Allah ampuni dosa antum. Terus bagaimana dengan istri saya yang meninggal belum sempat taubat? Mohonkan ampunan buat dia. Karena ketidakfahaman dia, mudah-mudahan Allah maafkan. Iya. Adapun pernyataan bahwa kalau salah satunya meninggal berarti itu tandanya tidak diampuni oleh Allah, ini berkata tanpa ilmu. Ini sama saja melangkahi Allah, Pak. Allah mengatakan wa inni laghaffarun liman taba. Sungguh aku pasti mengampuni orang yang bertaubat. Dia bilang enggak diterima taubatnya kalau meninggal. Mana dalilnya? Ini namanya melangkahi Allah. Ya. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai, katakan kepada orang-orang yang melampaui batas itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Bayangkan, mengampuni seluruh dosa. Lalu orang ini berkata enggak diampuni. Apa dia dapat wahyu dari Allah? Ya subhanallah ya akhal Islam. Sekelompok orang ada yang dakwahnya menyampaikan Al-Quran dan hadis tidak memakai kitab para ulama ustadz, hanya dari terjemahan saja. Bahasa Arab juga enggak bisa. Bagaimana pendapat antum ustadz? Dia berdosa karena dia tidak belajar bahasa Arab. Karena masalahnya dia sudah menceburkan diri dia di dalam dunia dakwah. Yang namanya orang dakwah memahamkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kita para ulama bahasa Arab. Sekarang bagaimana dia akan pahamkan orang sementara dia nggak paham bahasa Arab? Kalau dia mengandalkan terjemahan bisa salah, Mas. Makanya kita katakan, akhi, udahlah antum stop dulu jadi dai. Belajar bahasa Arab dulu yang benar.
Pelajari dulu bahasa Arab yang benar, baru antum berdakwah, jangan tergesa-gesa. Ya. Memang Masya Allah Pak, di negeri kita ini nggak ada standarisasi siapa yang berhak jadi apa? Dai. Semua orang yang penting pinter ngomong bisa berdakwah. Apalagi kalau bisa bikin orang ketawa ketiwi Pak. Sehingga dakwah ini sebatas entertainment aja sudah. Ya, ini musibah ya akhwal Islam. Akhirnya akan tersebar berkata tanpa ilmu. Kepada siapa fidyah diberikan? Fidyah itu Pak hanya diberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena Allah jelas tegas mengatakan dalam Al-Quran, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu berupa makanan untuk orang miskin. Berarti fidyah itu pertama harus berupa makanan, bukan berupa uang. Karena Allah sudah menentukan bahwa fidyah itu to'am, bukan fulus. Nggak ada ayatnya fidyah nukud. Ya. Allah tegas mengatakan fidyah to'am. To'am berarti apa? Makanan. Makanan yang dimaksud di sini makanan apa? Pokok. Ya. Bukan dikasih oblang, Pak, atau oblang. Ya. Miskin, yang kedua orang miskin yang dikasih. Berarti fidyah itu Pak bukan zakat, tapi kafarat. Karena fidyah itu bukan zakat dan tidak bisa disamakan dengan apa? Zakat. Dan Allah sudah hanya menentukan bahwa fidyah itu hanya untuk orang miskin saja. Boleh dikasih kepada Ibnu Sabil enggak? Kecuali kalau dia itu miskin dan sangat membutuhkan. Boleh diberikan kepada yang lainnya yang merupakan 8 asnaf? Kita katakan tidak, karena Al-Quran sudah menyatakan hanya untuk fakir, kecuali kalau mereka termasuk orang miskin dan dikategorikan masuk dalam fakir miskin gak masalah. Dia sangat membutuhkan, miskin, yang berupa makanan. Bagaimana cara memberitahu orang tua kita tentang larangan memajang foto alias gambar bernyawa di dalam rumah? Masalahnya dia udah paham tauhid belum? Udah ngaji sunnah belum? Tauhid belum paham, ittiba belum paham, tahu-tahu antum beritahu kayak gituan ditolak, Pak. Bener. Kamu ngaji di mana sih? Di Al-Barkah ya? Wahabi tuh. Baiknya dakwahi dulu deh dari yang paling urgen. Tauhid dulu. Itu dulu deh. Karena Syekh Utsaimin, kalau antum melihat ada orang melakukan beberapa kemungkaran, pertama dia melakukan syirik, kedua melakukan bid'ah, yang ketiga melakukan maksiat. Mana dulu yang kita ingkari? Syirik dulu. Baru apa? Bid'ah. Baru apa? Jangan kebalik, maksiatnya dulu antum ingkari, salah. Ada enggak dalil waktu sholat duhur pakai kunut? Kunut apa yang dimaksud? Kalau itu maksudnya kunut nazilah, maka disyariatkan setiap sholat 5 waktu, tidak khusus di waktu duhur saja. Jadi semua sholat 5 waktu, Pak. Ini disebut kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Kunut karena ada kejadian, seperti misalnya ada saudara kita yang ditindas, dibunuhi, ya. Maka kita doakan mereka. Enggak masalah. Ya, yang seperti itu boleh. Tapi disyariatkan di setiap sholat.